Bab 5. Menjadi penguasa gaib. Ribuan tahun telah berlalu sejak kebangkitan Sri Kandi. Tubuhnya tetap seorang anak kecil, namun pikirannya matang, dan jiwanya bersinar dengan kekuatan yang melebihi apapun yang pernah ia bayangkan. Rumah keluarga Sri Kandi kini bukan sekedar rumah. Ia telah menjadi markas, benteng, dan pusat energi gaib yang memancarkan kekuatan ke seluruh tanah pemakan melati. Kesepian yang dulu mengekangnya kini berubah menjadi fokus yang luar biasa. Sri Kandi mulai merasakan keberadaan semua makhluk gaib di daerah itu. Roh penasaran, siluman, hingga makhluk yang hanya terdengar dalam legenda. Sebagian besar dari mereka menghindari rumahnya, tetapi beberapa yang penasaran mendekat, tertarik oleh cahaya bercahaya yang ia pancarkan. Sri Kandi mempelajari mereka dengan cermat. Ia bisa merasakan kekuatan mereka, memahami niat mereka, dan membaca pola energi mereka. Roh-roh kecil yang dulu takut kini mulai menghormatinya. Ia membentuk aturan yang jelas. Siapapun yang datang ke wilayahnya harus mematuhi hukum yang ia tetapkan. Siapapun yang menipu, menyerang, atau melanggar batas akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Langkah pertama Sri Kandi dalam menegakkan kekuasaan adalah menghadapi anggota sekte kegelapan yang pernah menipunya. Mereka kembali. Kali ini lebih banyak, membawa niat jahat yang lebih kuat. Mereka mengira dapat menguasai rumah, mengambil harta, atau memanfaatkan kekuatan anak kecil itu untuk keuntungan mereka sendiri. Namun Sri Kandi telah berubah. Ia tidak lagi polos dan mudah dibodohi. Dengan konsentrasi tinggi, Sri Kandi memanifestasikan energi gelap yang telah ia pelajari ribuan tahun. Bayangan menari di lantai dan dinding rumah, membentuk lingkaran yang memisahkan anggota sekte dari dunia luar. Mereka terjebak dalam ilusi yang memantulkan ketakutan terdalam mereka. Suara-suara gaib berbisik di telinga mereka, menimbulkan kebingungan dan kepanikan. Setiap niat jahat yang mereka pancarkan terasa terbaca oleh Sri Kandi, dan setiap kesalahan mereka segera dihukum. Sri Kandi tidak hanya mengusir mereka, ia mengambil energi gelap mereka, menyerap sebagian kekuatan mereka, dan mempelajari pola sihir yang mereka gunakan. Energi yang tadinya liar kini menjadi bagian dari dirinya. Setiap roh yang ia hadapi menambah pengalaman dan kekuatan. Perlahan, kekuatan gelapnya tumbuh, bercampur dengan cahaya dari jiwa Sri Kandi, menciptakan keseimbangan yang unik dan menakutkan bagi siapapun yang mendekat. Tak hanya itu, Sri Kandi mulai menguasai makhluk gaib lain di daerah itu. Ia mempelajari hierarki roh, mengetahui siapa yang kuat, siapa yang lemah, dan siapa yang bisa menjadi sekutu atau ancaman. Dengan aura bercahaya dan kebijaksanaan ribuan tahun, ia mampu menaklukkan sebagian roh gelap, menjadikannya pelayan yang patuh. Mereka kini tunduk pada hukum Sri Kandi. Siapapun yang melanggar batas akan dihukum. Siapapun yang setia akan mendapat perlindungan. Proses itu bukan tanpa risiko. Setiap makhluk yang ia kuasai, setiap energi gelap yang ia serap, memperkuat kekuatannya, tetapi juga menimbulkan godaan. Ia mulai merasakan bisikan dari sisi gelapnya sendiri, dendam, kemarahan, keinginan untuk menghancurkan tanpa batas. Ia harus menahan dorongan itu. Ia tahu, jika energi gelap mengambil alih sepenuhnya, ia akan menjadi monster yang sama dengan Sekarsari, atau bahkan lebih berbahaya. Hari demi hari, kekuatan Sri Kandi tumbuh. Rumahnya kini dikelilingi oleh lingkaran perlindungan yang tak terlihat, membuat siapapun yang mencoba masuk tanpa izin terjebak dalam ilusi atau hilang ditelan bayangan. Harta yang dulu tersembunyi kini dijaga oleh energi gaib yang tak dapat ditembus. Tanah pemakan melati menjadi wilayah yang dipenuhi aura gaib. Manusia yang mencoba masuk akan merasakan ketakutan mendalam. Roh gelap yang melanggar hukum akan dihancurkan. Dan semua energi liar diatur dengan presisi yang menakutkan. Meskipun tubuhnya tetap seperti anak kecil, Sri Kandi semakin sadar akan perannya baru. Ia bukan sekedar roh yang ingin membalas dendam. Ia adalah penguasa gaib yang menegakkan hukum dan menjaga keseimbangan dunia manusia dan roh. Ia belajar memisahkan niat murni dari niat jahat, dan menggunakan energi gelap sebagai alat, bukan tujuan. Namun ada satu hal yang tetap mengganggunya, kesepian. Ribuan tahun telah berlalu, dan meski ia telah menguasai seluruh makhluk gaib di sekitarnya, tidak ada yang benar-benar bisa menjadi teman. Ia merindukan seseorang yang bisa melihatnya, seseorang yang bisa mengerti perasaan dan pikirannya. Kesepian itu tetap menjadi bagian dari jiwanya, meski kini ia lebih kuat daripada sebelumnya. Dalam salah satu malam panjangnya, Sri Kandi berdiri di halaman rumah, menatap cahaya bulan yang menyinari melati di taman. Ia merasakan energi dari semua makhluk gaib yang tunduk padanya.
mendengar bisikannya yang memanggil namanya dengan hormat, tetapi hatinya tetap kosong. Ia tahu, kekuatan yang ia miliki belum lengkap. Ia membutuhkan teman, seseorang yang bisa berbagi kesendirian ribuan tahun yang ia jalani. Di saat yang sama, bayangan jauh terlihat mendekat dari arah gerbang rumah. Sri Kandi menegakkan diri, merasakan energi asing yang berbeda dari sekte kegelapan sebelumnya. Energi itu lebih lembut, tidak berniat jahat, namun cukup untuk membuatnya penasaran. Mata bercahaya Sri Kandi menyipit, menunggu. Ini adalah pertama kalinya setelah ribuan tahun, ia merasakan kemungkinan kehadiran makhluk lain yang berbeda. Bukan musuh, bukan ancaman, melainkan teman. Namun bayangan itu masih jauh, samar dan tidak jelas. Sri Kandi menarik nafas dalam, menyadari satu hal. Meski ia telah menjadi penguasa gaib, meski kekuatannya telah menyaingi Sekarsari, perjalanan sebenarnya baru menyimulai. Ada dunia lain di luar rumahnya. Ada makhluk lain yang mungkin akan mengubah keseimbangan. Dan ada satu keinginan yang tetap hidup dalam jiwanya. Keinginan sederhana, yang bahkan ribuan tahun kesepian tidak bisa dihapus. Memiliki teman sejati. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan dan bayangan melati yang menari pelan, Sri Kandi menatap gerbang rumahnya. Tahu bahwa tantangan berikutnya akan lebih besar daripada sebelumnya. Tetapi juga menyadari pertama kalinya, kemungkinan untuk menemukan sesuatu yang selama ribuan tahun ia rindukan. Teman bukan musuh.